Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Tini, muka aku gelap nih, cemana lah ini. Kayaknya muka aku tergantung kerudung sih guys. Oke ya. Oke, tergantung kerudung sih kayaknya. Siap Mbak Saumiati, Mbak Vivi ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja sambil aku coba jawab ya pertanyaan teman-teman semuanya ya. Siap Mbak Reka ya, siap Mbak Neni ya. Oke ya, boleh aku mulai ya teman-teman ya. Oke, Ustazah Ustazah, anak salah ditegur, melawan Zah dia bilang nggak minta dilahirkan, kadang baper. Iya mungkin kita menegurnya gini, "Udah capek mama melahirkan kamu, tapi kamu kayak gitu, dari kecil engkau nyusahin, sakit, sungsang, udah balita engkau nyinyir, malam, udah dewasa kau susah." Nah itu jawabannya, ya kan? Cukup dengan nasihati baik-baik aja. Jangan sampai yang ditangkap oleh anak adalah sakit hati. Karena kalau kita nasihatin orang yang nyampe itu melukai, yang dia tangkap tuh cuman sakit hati aja. Dia nggak ngerti informasinya. Iya, nggak ngerti dia informasinya. Jadi banyak orang yang sekarang itu menasihati orang dengan menyakiti. Percayalah, yang sinyal yang dia tangkap itu sakit hati aja. Dia nggak ada mampu menangkap sinyal informasi. Dia nggak sanggup menangkap sinyal kasih sayang. Coba teman-teman dulu kan sekolah, kalau ada gurunya killer, nangkap nggak? Sepintar apapun dosennya itu, sepintar apapun gurunya itu, tapi menyampaikan sesuatunya itu tidak menyenangkan, bikin kita takut, yang kita tangkap cuman sakit hati aja. Kita nggak ngerti informasinya. Coba kalau dia menyampaikan baik-baik, kita senang sama dia, kita suka sama dia, dia menyampaikannya tidak menyakiti, oh kita ikut guys. Sebenarnya kunci mengajak orang itu adalah bikin dia senang dulu, sehingga kortisolnya nggak naik, dopaminnya turun, sehingga hormon senang, hormon bahagia itu akan membuat dia lebih gampang mendengarkan, seperti itu. Nah ini tidak diajarkan di sekolah, kecuali sekolahnya psikologi massa, itu ada dalam komunikasi massa, di mata pelajaran. Tapi kan nggak semua orang belajar itu. Makanya guru-guru yang outputnya dari tarbiyah, dari pendidikan, itu akan beda kualitas mengajarnya dengan guru-guru yang tidak belajar tarbiyah dan pendidikan. Kecuali kalau dia mau. Makanya dulu aku itu pernah, dapat nilai E guys. Secara sadar aku tuh kayaknya rajin, secara sadar aku tuh ngerti pelajaran, secara sadar aku tuh pinter ngomong. Jadi setiap dosennya ngomong aku bisa jawab, setiap pertanyaan aku bisa jawab. Karena kan aku ilmu kemanusiaan, ilmu agama itu kan bisa bisa dengan analisa. Tapi nilai aku E guys. Nilaiku. Nah, kemudian aku bilang, "Lah kok bisa lah nilaiku E nih?" Gitu ya. Lalu akhirnya aku ngomong nih ke dosennya, dosennya diem. Aku kejar dia ke tempat lesnya, jadi dia ngajar dan ngajar ngeles gitu kan guys. Aku kejar dia, dia marah sama aku. Terus aku lapor nih, aku nggak mau dong nilai aku E gitu kan ya. Lalu aku ngelapor nih ke ketua prodi. Ketua prodiku kebetulan psikolog psikolog pendidikan waktu itu. Beliau, doktor waktu itu dan yang bisa menjabat menjabat di dekan waktu itu prodi itu doktor. Walaupun nggak mirip ilmunya dengan ilmu aku, jadi dia yang ditaruh di situ. Karena waktu itu ada kampus tidak boleh doktor, tidak boleh ketua prodi kalau nggak doktor. Dan ibunya tuh masih aku ingat jasanya sampai sekarang. Masih sering komunikasi sama aku, ngobrol bareng, kita makan siang bareng. Dosen aku yang dulu yang menurutku sangat berjasa. Dia bilang apa? "Setelah ibu komunikasikan dengan dosen kamu itu nak," kata dia, "ternyata kamu itu kalau duduk paling depan suka main-main pena. Jadi duduk aku tuh pindah-pindah, aku main-main pena, tersinggung gurunya gitu. Tersinggung gurunya, karena aku main-main pena kayak gitu ya kan, ya namanya aku sanguin. Nah gaya kepribadianku sanguin, gaya belajarku kinestetik nggak bisa diam. Nah nggak bisa diam jadinya tuh goyang-goyang kaki gitu loh guys, terus juga main-main pena, terus gini, tapi aku ngerti pelajarannya seperti itu kan. Nah akhirnya dia ngomong satu statement, "Ingat nak, nggak semua guru ngerti psikologi massa, nggak semua guru ngerti psikologi pendidikan, nggak semua guru ngerti cara mendidik yang
yang menyenangkan. Jadi kamu yang harus menyesuaikan dengan karakter kamu yang kinestetik, belajarnya nggak bertahan, kadang kamu pindah-pindah, saya sarankan kamu duduk di belakang. Kayak santai kayak gitu, kayak ngelawan gitu guys. Nah, akhirnya oke aku sadar, sejak itu aku nggak pernah lagi duduk di depan kalau belajar, kalau seminar selalu duduk paling belakang, bentar aku pindah ke sudut, bentar aku pindah ke sudut, bentar aku main-main pena, bentar aku ke toilet, tapi aku ngerti. Nah, akhirnya aku ngerti, oke, kita yang harus memahami, nggak semua orang ngerti cara mendidik, cara menyampaikan yang baik. Ya, kita sesuaikan dengan karakter kita dan sampai sekarang kalau aku ikut ada acara atau apapun, aku di belakang. Nah, jadi ini yang dimaksud, dengan, menyenangkan, ini yang dimaksud dengan mengingatkan, tanpa, ya kayak gitulah ya. Nah disitulah akhirnya kita, belajar gitu ya. Jadi mengingatkan anak, mengingatkan saudara, termasuk ustadz dalam berdakwah, tidak boleh menghakimi, memahami sebuah kesalahan, menangkap sebuah kesalahan sebagai sesuatu yang layak diperbaiki. Nah itu dia. Nah itu yang aku tangkap dari situ, ya kan. Nah menasehati tapi menyakiti itu nggak boleh. Ya siapapun, mau dia seorang bapak, mau dia ustadz ustazah kayak aku, mau dia seorang dosen, mau dia seorang guru, nggak boleh menasehati dengan menyakiti. Karena yang dia tangkap cuman sakit hati, dia nggak ngerti informasinya. Oke ya, sehat ya. Nah kita lanjut ya, coba ketik lagi, tadi aku lagi cuap-cuap ya. Oke, ustazah kalau zikir batal buang angin nggak harus wudhu lagi. Jadi kalau udah zikir batal buang angin nggak boleh, nggak wudhu lagi nggak apa-apa, cuma sunnah saja ya. Menemani suami makan dulu atau sholat berjamaah, nemani makan dulu nggak apa-apa, boleh tunda sholat karena sesuatu yang wajib ya. Amalan agar terhindar dari zina, ya jangan dekati zina, wala taqrabu zina. Ya gimana caranya supaya saya tidak berzina? Wala taqrabu zina, jangan chat-chatan, lagi apa bang? Udah makan belum bang? Udah minum belum bang? Jangan lupa cukur jenggot bang, kata Ustazah Nela ini hari Jumat bang, cukur kumis, rapikan jenggot bang, itu zina itu ujung-ujungnya, cayalah sama aku, gas itu. Sedekah subuh diberikan ke non muslim silahkan, nggak ada masalah, yang nggak boleh itu zakat ke non muslim, kalau sedekah boleh. Tadi kan saya kan sahur pas makan, tiba-tiba azan, berhenti makannya, tadi mbak lanjut nggak? Makannya, kalau mbak lanjut nggak sah puasa mbak, kalau mbak berhenti pas azan maka sahlah puasa mbak ya. Oke. Gitu ya, apa Mbak Omah sehat ya teman-teman ya. Ustazah gimana puasa lupa baca niat? Gak apa-apa, lupa niat gak masalah. Niat puasa sunnah boleh dipasang di tengah hari selagi belum makan dan minum. Sampai sekarang belum makan minum ya udah teman-teman lanjut puasa aja. Qobliyah subuh dan fajar bedakan ya, sama. Sebagian mengatakan beda tapi pendapat yang paling kuat sama ya. Jadi azan subuh baru qobliyah subuh ya. Siap Mama Jana. Oke, Kuala Lumpur mantap. Oke, tetap tak telan yang di mulut gimana? Ya udahlah, yang lalu biar berlalu. Ya, ke depan dibuang aja ya. Oke, lanjut puasanya nggak apa-apa. Oke, Nabi Musa malam pertama Ramadan kata Aisyah Nabi Muhammad tetap malam ganjil. Apanya? Saya nggak sahur Zah, bingung mau puasa atau enggak. Agak lain bunsi kawan ini, nggak sahur aja lah dulu. Bingung mau puasa atau enggak gitu ya. Aku salut dengan orang puasa tanpa sahur. Kalau aku nggak kuat. Mungkin karena aku beraktivitas ya, mungkin karena aku makan makan pikiran. Teman-teman ini memakan pikiran aku nih, makan dalam. Energi pikiran tuh lebih ngeri dibanding energi fisik, guys. Makan dalam kawan-kawan ini. Makanya nggak bisa aku puasa tanpa sahur, guys. Walaupun aku tahu sahur itu cuma sunnah. Teman-teman tuh makan dalam, apalagi kalau pertanyaannya kenapa orang mati pakai kain kafan, terkuras energiku menjawabnya itu guys. Nggak kuat aku, habis energiku, drop energi, zero langsung energi aku. Kalau teman-teman bilang, boleh nggak ustazah jalan sama suami orang, habis aku guys, apalagi nggak sahur. Tapi kalau sahur masih siap lah aku jawabnya, ya kan? Oke, ini habisin energi nih guys, pikiran nih. Sementara fisik kan selesai urusan ya kan. Nah, makan dalam teman-teman itu, bocornya bocor dalam, habis energi aku. Oke, kan yang jawab bukan perut Zah. Ustazah, hari ini harusnya aku puasa Daud. Oke, tapi kesiangannya maka bingung puasa atau enggak ya. Secukupnya lah kalau lapar batal. Ustazah, apakah boleh sedekah sedekah subuh dikasih ke anak? Boleh, nggak ada masalah ya. Sedekah subuh kasih ke anak enggak masalah ya. Doa istri kalau suami meninggal apa di akhirat ditanyain? Doa istri kalau suami meninggal apa di akhirat ditanyain? Maksudnya gimana, Mbak?
Jadi 9 juta, 9 juta belum wajib zakat ya Mbak? Oke, Ustazah saya pengen beli madu akasia, nanti ya jam tujuan ya, ditunggu kita tanya jawab dulu ya. Habis sholat saat zikir keluar angin, posisi belum berdoa. Udah selesai sholat? Lanjut zikir, enggak apa-apa. Ya, batas kentut itu salam ke kanan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tut. Nah, itu udah aman ya, tidak perlu teman-teman, ngulang lagi sholatnya, lanjutkan zikir dalam keadaan tanpa wudhu boleh, tapi kalau wudhu lebih bagus ya. Tapi kalau jangankan zikirnya, ulang dari awal sholatnya, oke. Oke, saya korban bully, bagaimana memaafkan pelaku? Cara yang paling baik untuk balas dendam kepada orang-orang zalim adalah skip dia. Skip dia dari pikiran kita, skip dia dari hidup kita. Nggak perlu kita lihat perkembangannya, kapan ya dihancur, kapan lah dia tabrakan ya, kapan lah dia jatuh dari gedung ya, kapan lah dia di PHK, nggak usah. Nggak ada gunanya kita menghabiskan energi kita untuk membalas, mengklarifikasi, atau membalas dia agar dia jatuh, nggak ada. Itu bukan urusan kita, Allah akan membalasnya tanpa kita yang mengusahakannya. Tugas kita adalah cukup tenangkan diri dan kemudian membuktikan kepada orang-orang terdekat. Nggak perlu juga buktiin kepada dia, aku walaupun dibully aku maju kok, walaupun aku dikhianati aku tetap oke kok, walaupun aku kau tinggalkan aku tetap bisa kok. Nggak usah seperti itu ya. Cukup tunjukkan siapa kita dan bukan untuk dia dengan orang-orang keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang menyukai kita dan nikmati kebersamaan kepada orang-orang yang menyukai kita ya. Skip itu adalah cara paling baik gitu ya. Ustazah zikir tanpa wudhu nggak ada masalah ya. Sedang bersin keluar air dari hidung, apakah sholatnya batal? Keluar bersin, eee, meler, dahak, jatuh ke mukena, itu semua tidak membatalkan sholat karena itu semua bukan, itu semua tidak najis ya. Waktu sahur itu batasnya azan subuh atau kapan? Azan subuh. Gimana suami suka fitnah istri, gimana menghadapinya? Fitnahnya apa? Kalau fitnahnya zina, itu dosanya gede gambreng, Mbak. Haram hukumnya, termasuk dosa besar jika seorang laki-laki menuduh perempuan baik-baik berzina, ya. Ustazah, apakah ikut dosa jika saya diam sama orang yang membenci keluarga kita, Ustazah? Kurangi urusan, memang diem caranya, jangan membalas. Membalas pun belum tentu dia takut juga sama kita, apalagi model-model kita kayak gini, guys, ya. Diam, kurangi urusan. Kalau ketemu senyum sapa salam, kalau enggak udah. Ada kalanya kita harus, difitnah selingkuh, Mak, ngeri kali. Kalau Mbak nggak melakukan dosanya gede itu, ya. Tidak boleh menuduh perempuan baik-baik melakukan perzinahan atau perselingkuhan ya. Ada banyak faktor kenapa seorang suami menyatakan istrinya selingkuh padahal tidak. Pertama, kurang perhatian daripada istri. Yang kedua adalah dia melakukan dan dia melakukan inner mirroring namanya. Apa yang dia lakukan dia anggap orang juga melakukan. Ada kemungkinan dia juga selingkuh. Kemudian yang ketiga adalah hanya karena ingin perhatian, lalu dia tuduh-tuduh biar kita meyakinkan dia. Coba difilter, tiga ini yang mana? Pertama, dia butuh perhatian. Kedua, dia melakukan perselingkuhan sehingga menutupi kesalahannya, menuduh orang lain yang berselingkuh, atau mirroring karena dia melakukan, dia nganggap orang lain juga melakukan. Atau yang ketiga, dia sebenarnya butuh perhatian. Jadi dia bikin kita marah dengan mengatakan bahwa kita itu selingkuh. Padahal kalau mau butuh perhatian bisa caranya baik-baik tanpa menuduh, oke? Apakah boleh kalau sholat nggak pakai CD? Boleh ya, apalagi kalau udah najis ya. Bukan memoring, mirroring. Cermin diri guys, misalnya nih aku, ada yang nuduh istrinya berselingkuh, bisa jadi dia selingkuh, itu bisa jadi mirroring bukan memoring. Nah, mirror, ini ada kaca, tuh aku lihat diriku. Nah, seorang suami yang menuduh istrinya selingkuh, pertama ada kemungkinan dia itu butuh perhatian. Dia curiga sama kita karena kita nggak perhatian. Yang kedua itu mirroring dirinya, mirroring kaca. Oh, aku selingkuh berarti dia juga selingkuh. Atau menutupi kesalahannya biar dia nggak ketahuan. Atau yang ketiga bisa jadi dia ingin perhatian tapi caranya nggak bagus ya. Coba tenang dulu, santai dulu, jangan malah marah-marah. Nanti marah-marah dia akan bilang lagi nih, oh dia marah-marah nih, berarti betul nih. Oh dia takut nih ketahuan, payah udah kalau kecurigaan itu ada.
Paham tuh? Bukan memori ya, oke, tapi mirroring ya. Ustazah, oke. Ustazah, hukum suami nikah siri tapi si wanita belum, bercerai tapi pisah ranjang. Katakanlah nikah siri itu boleh. Katakanlah nikah siri itu boleh, tetapi si perempuan ini kita lihat dari sisi mana. Kalau lihat dari sisi istri, maka istri tidak bisa menghentikan, pernikahan itu. Mau dibatalkan ke pengadilan juga nggak bisa karena mereka nggak ada surat, mau disuruh pisah juga nggak bisa kalau suaminya nggak mau, yang paling bisa kalau Mbak nggak setuju ya dipidanakan. Nah seperti itu, maka hati-hati yang nikah siri, antum bisa terjebak pidana kalau ketangkap tangan ya, dan hati-hati perempuan yang dinikah siri, antum nggak akan bisa lari kemana mana kalau dia tidak menceraikan. Oke, ini dilihat dari kacamata hukum ya. Oke, Ustazah, oke, aku mau bicara ini lebih banyak nanti malah oke gitu ya. Jadi kalau seandainya udah nikah siri nih, tahu-tahu rupa-rupanya dia nggak mau ceraikan, ya udah nggak bisa seumur hidup lah jadi istri dia. Ya gitu kan. Oke, apa Ustazah, oke aman ya. Apa beda curhat dengan gibah? Curhat dengan gibah itu ditentukan dan dibedakan dari respon orang yang kita ceritakan. Ketika kita curhat dengan orang, tentu menyebutkan jelek-jeleknya orang ya. Tapi kalau seandainya dia mengingatkan, mendamaikan, itu aman. Tapi kalau dia pula jadi kompornya, itu adalah gibah. Ya, Bang, sombong kali dia. Oh, bapaknya pun sombong, itu gibah. Bang, sombong kali dia. Udahlah, dia capek itu. Belum tentu lagi dia sombong. Biasanya dia baik kok. Itu ndak gibah. Ya, makanya boleh menceritakan aib anak kepada orang tua, aib suami di hadapan guru, aib anak di hadapan guru psikolognya. Itu boleh. Tujuannya mencari solusi. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang lebih pintar kalau kita nggak ngerti ya. Ustazah sholat nggak pakai celana dalam. Celana dalam, kumpul. Sholat nggak pakai celana dalam nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tutup auratnya. Malah buka celananya kalau udah ada najisnya. Ganti dengan celana baru atau pakai pentilenernya diganti. Sholat nggak pakai celana dalam, sholat nggak pakai bra, itu nggak apa-apa Mbak nggak perlu khawatir ya. Oke, karena tidak ada rukun sholat. 1, pakai celana dalam. 2, pakai bra sesuai ukuran. 3, pakai baju. Nggak ada itu, yang penting tutup aurat ya. Oke, ya aku maklum kenapa teman-teman banyak nanya celana dalam. Teman-teman pasti banyak lihat video yang beredar katanya sholat nggak pakai celana dalam makruh. Nggak bersumber itu, nggak ada sumbernya ya. Oke gitu ya guys, ya Mbak Rosni ya. Kecuali laki-laki itu pakailah. Iya kenapa? Karena dia pakai sarung, ya kan? Dia pakai sarung dan posisi kaki laki-laki ketika sujud itu tidak rapat seperti wanita. Dan sarung laki-laki itu lebih gantung, lebih bagus, lebih di atas mata kaki lebih bagus. Sementara posisi perempuan itu sarungnya harus menjuntai ke tanah. Beda kan? Beda ya. Gitu ya Mbak. Oke. Ustazah, bagaimana tetangga nggak mau memaafkan kita? Padahal kita udah minta maaf. Jemur aja dia. Lagi terik matahari di atas kepala tuh jemur dia. Aku udah minta maaf kok nggak mau maafkan. Jangan. Tugas kita hanya meminta maaf. Tidak bisa mengontrol orang memaafkan kita. Abaikan saja. Udah minta maaf, udah. Ya nanti di akhirat yang diminta pertanggungjawaban dia, bukan kita. Ya. Ustazah, kalau puasa batal nggak kalau bersiwak? Siwak tidak membatalkan puasa. Asal kayu siwaknya jangan ditelan. Ya. Gimana suami yang selalu sholat di rumah padahal masjid di depan rumah? Kalau dia berjemaah bisa dengan istrinya, tapi kalau, tidak berjemaah memang sunnah muakkad dia pergi ke masjid ya. Kalau lagi sholat nggak pakai baju boleh nggak? Cuman pakai sarung aja. Siapa nih? Laki-laki perempuan yang nanya nih? Ya, gini loh guys, aku nggak terlalu yakin mukena yang teman-teman pilih itu memenuhi standar syariat. Mukena sekarang itu cantik modelnya, keluar-keluar rambutnya. Atau, cantik modelnya tidak transparan, terbang-terbang dia. Pas takbir nampak di dalam. Ya coba teman-teman betul-betul filter mukenanya benar-benar ketutup baru bisa. Misalnya teman-teman nggak pakai baju nih, mukenanya gimana? Menerawang dia walaupun nggak ada orang di sana, sholatnya tidak sah.
Aku nggak terlalu yakin mukena teman-teman, apalagi mukena zaman now itu memenuhi standar syariat. Pakai bajulah supaya lebih dekat dengan Allah, lebih sopan kepada Allah ya. Tapi kalau teman-teman tanya hukumnya, ya nggak apa-apa, yang penting mukenanya ketutup, ya kan? Nah, tanya hukum ya, tapi kan nggak cuman soal hukum, ada adab yang meliputinya ya. Saya mau saya mau ada tindakan operasi, bagaimana supaya tidak lanjut, takut pada saat operasi. Insya Allah dengarlah operasi-operasi yang berhasil dari banyak orang ya. Dengarlah operasi apa Mbak? Kayaknya sekarang operasi-operasi kalau Mbak masih bisa ngetik seperti ini operasi apa, rata-rata operasi sekarang udah ringan, angkat rahim udah ringan, operasi apa namanya, operasi miom sekarang udah termasuk operasi ringan. Ya operasi apa lagi Mbak, selagi Mbak masih bisa nulis seperti ini kayaknya masih operasi yang dengan teknologi sekarang udah banyak kok. Dulu, apa batu empedu juga masih aman, ya angkat ginjal pun masih aman, karena sekarang itu teknologi udah bagus, udah banyak yang sembuh, aman aja. Sesar udah masih ringan, ya kan? Nah, ya kan? Nah, jadi nggak ada problem sih. Operasi yang berat apa ya? Palingan kanker, itu beratnya pas kemonya. Kalau udah terangkat kankernya pada organ tertentu, dia juga jadi ringan. Ada kanker di mulut rahim, angkat rahimnya, hilangkan akar-akarnya, asal jangan akar yang tertinggal, dia jadi ringan. Sekarang ini nggak terlalu mengerikan kok, Mbak. Tenangkan aja diri, udah banyak orang yang berhasil. Operasi angkat rahim juga udah sangat ringan. Sesar apalagi, sekarang udah pakai lem, iya kan? Nah, dulu operasi menakutkan, sekarang nggak apa-apa ya. Jadi tenang aja. Pasca operasi pun banyak obatnya, ya kan? Biar dia cepat, biar dia hilang lukanya. Udah, nggak apa-apa itu. Saya sholat selalu kali pakai baju, selalu kali. Saya sholat selalu kali, selalunya pakai baju. Sah ke sholat? Maksudnya pakai baju gimana, Mbak? Ustazah, zikir pendek terus keluar gas, apa harus wudhu lagi? Tidak. Zikir zikir tidak pakai wudhu ya. Oke. Tapi lihat infus ngeri. Lihat infus ngeri, kok sama? Enggak. Aku ambil darah aja masih ngeri sih, guys. Ya itu kan, ketakutan tapi sebentar ya kan. Setelah cucu dia kan nggak takut lagi. Aku kayaknya mau menguatkan ya, tapi aku juga takut. Mmm, jarum infus ngeri ngeri. Ah, aku juga. Ustazah, kalau biar khusyuk saat sholat tahajud, khusyuk itu tidak akan mungkin permanen. Mbak khusyuk sehari, nggak khusyuk 2 minggu ya. Mbak khusyuk 2 hari, nggak khusyuk 2 minggu, nggak apa-apa itu. Yang penting lakukan rukun sholatnya, sah dia ya. Oke gitu ya. Oke, iya. Aku ambil darah, general check up per 6 bulan itu masih butuh ditemani guys, butuh kekuatan. Aku bisa kan? Bisa Nel. Nggak sakit kan? Nggak sakit Nel. Masih butuh kekuatan aku. Banyak gaya Ustazah. Tapi kan itu sakit yang sebentar ya kan, nggak parno ya. Oke gitu ya. Ustazah, oh nyemangatin Ustazah. Iya, makanya aku nggak nyemangatin, aku juga takut. Ustazah, oke, cara mengingatkan suami untuk sholat berjemaah tanpa menggurui teman-teman yang tahu bahasanya. Teman-teman yang tahu bahasanya, ya, tergantung dengan karakter suaminya. Oke, Ustazah, kalau suami mendiamkan istri, tapi istrinya juga diam, hukumnya gimana? Nggak boleh lama-lama, nggak boleh lebih dari Senin dan Kamis. Karena di hari Senin dan Kamis, kebaikan kita tidak akan diberikan kepada Allah, tidak akan diangkat kepada Allah kalau kita bermusuhan ya. Oke. Ustazah, lucu Ustazah takut, jarum. Gimana cara mengamalkan Al-Fatihah untuk anak cucu? Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini, apa yang ingin teman-teman doakan ya. Sholat taubat tidak harus mandi taubat dulu ya. Sakit diopname di rumah sakit bolehkah dijamak? Enggak bisa. Jadi kalau sakit itu keringanannya bukan jamak tapi sholatnya bisa duduk, bisa baring ya. Apakah boleh niat sholat sunnah dengan lebih dari satu? Enggak boleh. Satu niat, satu amal. Saya sholat sambil duduk. Sah enggak? Karena lutut saya sakit. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala janb, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Boleh aja sholat dalam keadaan tegak, duduk, baring kalau kakinya sakit, nggak ada masalah ya. Habis sakit lambung takut berlebihan. Aku habis sakit lambung takut berlebihan. Berlebihan apa?
Oke, ustazah, sholat boleh nggak baca iftitah? Bahwa sholat itu tidak wajib membaca iftitah, baik pada sholat fardu maupun sholat sunnah, nggak wajib ya. Hanya saja itu sunnah, cuma bacalah, kan cuman sedikit saja ya. Ustazah, sholat tahajud tapi subuhnya selalu telat, tapi hati selalu merasa gundah. Makanya tahajudlah dekat-dekat azan subuh ya. Tahajudlah dekat-dekat azan subuh. Aku aja sampai sekarang masih tahajud dekat-dekat azan subuh. Karena kalau aku tahajud jam 3 nanti ketiduran lagi subuhku lewat. Sakit kepala, tidur bangun, tidur bangun. Kalau aku dekat-dekat azan subuh itu kan masih wilayah afdol ya teman-teman ya. Tidur bangun tuh sakit kepala guys. Nah kalau aku ya, nah, jadi kalau teman-teman suka kesiangan waktu subuhnya, subuhlah dekat tahajud. Terbalik, tahajudlah dekat subuh itu salah satu caranya sampai teman-teman terbiasa. Jam 4 bisa tahajud? Ya bisa, bisa. Kalau azannya 4.50 masih bisa 4.20 kita tahajud ya kan. Nah, betul ya. Di tempat ustazah udah deket-deket jam 5 di tempatku. Tempatku lama kan. "Ustazah, teman saya punya utang tapi nggak bayar, tapi bisa beli apa? Gimana menyikapinya?" Tagih hutangnya. Kalau seandainya dia nggak mau ditagih, nanti kita bisa ada 2 pilihan. Diikhlaskan boleh, nggak diikhlaskan nggak apa-apa. Yang penting kita udah, berusaha untuk menagihnya. Kalau nggak diikhlaskan, nanti, teman-teman bisa, apa namanya, digantinya di akhirat. Apakah bagi perempuan tidak diwajibkan memakai sidizah? Celana dalam itu tidak wajib dipakai saat sholat. Apalagi jika celana dalam, nggak celana lagi aku ngomongnya, celana dalam itu udah ada najis ya. Kalau ada najis nggak usah dipakai celana dalamnya ya. Oke, Ustazah, aku puasa Daud tapi kadang batal, nggak apa-apa, nggak masalah. Gimana pun puasa wajib, puasa Daud itu tetap sunnah. Ya, dia tidak batal, dia batal tidak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Allahu Akbar. Ustazah, boleh nggak uduk di kamar mandi? Boleh, nggak masalah. Kalau pas sholat duduk, mata kaki kelihatan, nggak boleh ya. Sholat itu kalau duduk boleh, nggak boleh telapak kakinya kelihatan. Oke, Ustazah, boleh nggak sholat isya sampai jam 12 malam? Jadi waktu isya itu memang terbentang sepanjang malam. Cuman ada baiknya sholat isya itu di tepat pada waktunya ya. Jangan tidur sebelum isya ya. Karena yakrahun naum qoblal isya. Allah itu tidak suka orang yang tidur sebelum isya. Ada 3 jadwal yang jangan tidur. Yang pertama habis subuh. An-naum ba'da subuh yadhabu barakat rizq wal umr. Yang kedua jangan tidur habis asar. Kemudian jangan tidur sebelum isya. Yakrahun naum qablal isya. Allah itu tidak suka orang yang tidur sebelum isya ya. Istri pernah selingkuh terus taubat, apa diterima oleh Allah? Ya diterimalah, kalau udah taubat itu diterima, tenang aja. Yang penting jangan lakukan lagi. Nanti bahkan Allah itu ganti dengan kebaikan. Dosa-dosa kita digantikan dengan kebaikan. Yang penting jangan melakukan lagi. Intinya taubat itu jangan melakukan lagi ya. Innallaha yaghfiru dzunuba ya. Allah itu adalah Innallaha yaghfiru dzunuba. Allah itu mengampunkan semua dosa. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin ya. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat. Cuman jangan lakukan lagi. Kalau nggak dilakukan lagi Allah lebih marah. Sama dengan misalnya Mbak Desi Lovely ya. Minta maaf sama suaminya. "Maaf ya Bang, maaf ya aku nggak lakukan lagi." Besok dibuat lagi ya makin marah dong. Kemarin udah minta maaf tapi kok dilakukan lagi. Nah sama dengan taubat begitu. "Ampun ya Allah, ampun, jangan lagi, nggak lagi." Dilakukan lagi, makin tinggi level marahnya. Oke. Kalau sholat sunnah Isra, apa harus baca ayat kursi 10 kali? Tentu tidak ya. Lagi istikharah, apakah boleh baca Quran dan puasa qadha? Boleh ya. Kalau sholat duha boleh 2 rakaat, udah bagus itu 2 rakaat. Yang penting konsisten ya. Boleh kita tidak angkat telepon karena orang itu sudah gibah? Ya enggak usah angkat. Datang orang tuh ke rumah kita. Setiap dia datang gibah. Setiap dia datang gibah. Kita tengok dari jauh. Dia jalan mendekati rumah kita. Wah, ini profesor doktor gibah datang ini. Nggak usah bukain pintu. Nggak apa-apa daripada kita berdosa. Oke. Jangan lakukan apapun yang kita tidak suka.
Bahkan jangan teman-teman mengikuti yang karena orang, bukan karena hati. Makan malam yuk, padahal lagi males nih teman-teman. Aduh, aku enggak lah. Sombong kali kau ini. Ayolah makan malam. Aduh, ya udahlah, pergi juga. Jangan. Itu namanya people pleaser. Melakukan sesuatu karena orang lain, bukan karena dia mau. Ya, itu kalau dilakukan berkali-kali, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan karakter kayak gitu, teman-teman gak bakal tenang hidupnya. Ya, jadi lakukan sesuatu karena kita mau. Ayolah ke rumahku, aduh aku lagi mager nih. Ayolah, tolonglah, aku mau curhat nih. Engkau ini, ya udahlah aku pergilah. Nah, jangan mau ya. Ustazah, oke, belajarlah untuk ngomong no gitu ya, untuk ngomong no ya. Kalau sudah batal 3 kali masih bisa sholat? Masih bisa. Bolehkah menjeda Al-Fatihah di ayat kelima untuk berdoa sejenak? Nggak usah. Jangan. Doa itu di sujud terakhir aja ya ketika mau habis sholat. Iya dong, harus bisa berkata tidak Mbak Eli. Makanya ada buku Seni Berkata Tidak. Nah, saking susahnya orang berkata tidak, apalagi di lingkungan masyarakat timur seperti kita. Padahal berkata tidak untuk menolong, berkata tidak untuk menyenangkan hati orang, berkata tidak dengan santun tidak akan mengurangi kredibilitas kita dan kehormatan kita kok. Tapi banyak orang takut orang lain merasa kecewa, takut dianggap tidak baik, ya, takut dianggap tidak hadir, sehingga dia yes terus ya kan. No say yes to everything. Jangan katakan yes pada banyak asbab, pada banyak kondisi. Gak enakan itu akan membuat teman-teman terjadi penderitaan secara akumulatif. Menolong, mengatakan tidak untuk membantu sejenak tidak akan mengurangi kredibilitas kita kok. Ya. Oke ya, kalau sholat taubat apakah nanti dosa kita semua diampuni? Tergantung taubatnya mau dalam hal apa. Insya Allah harus yakin. Kalau nggak yakin kita eh, kalau nggak yakin ya berarti kita berburuk sangka kepada Allah ya. Iya jujur aja, nggak apa-apa. Orang nggak bakal kecewa kok kalau kita jujur ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, besok puasa Rajab 10, besok 10 Rajab. Boleh puasa kodo? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, puasa kodo tidak pakai niat mandi. Mandi apa Mbak? Kalau Mbak nggak junub ya nggak perlu mandi. Boleh nggak pakai celana? Boleh nggak pakai celana dalam? Nggak pakai celana dalam sholat itu nggak apa-apa. Yang penting tutup auratnya. Kalau celananya itu udah kotor, bernajis, maka tidak usah dipakai. Oke, gitu ya. Oke, aku tambah aja lah biar lengkap. Boleh nggak pakai bra dalam sholat? Boleh, yang penting mukenanya benar-benar ketutup ya. Oke, Ustazah, kalau baca Al-Quran di HP, apa harus wudhu? Tidak, sunnah wudhu ya. Oke, sama-sama sehat juga ya. Ustazah, iya. Bolehkah memberi adik kandung sembunyi suami dari suami karena sering merepotkan? Kalau uangnya uang Mbak, maka itu boleh dikasih. Kalau uangnya uang suami, tergantung kondisi. Kalau suami bilang ini buat kamu, terserah kamu mau ngapain, itu aman ya. Ustazah, kenapa pertanyaannya banyak celana dalam? Karena ada video di akun lain yang beredar yang menyatakan bahwa sholat nggak pakai celana dalam adalah makruh. Nah, kayak gitu. Nah, jadi makanya banyak yang nanya ke kita. Nggak apa-apa mereka nanya ke kita daripada nanya ke orang lain. Jadi kalau ada yang nanya celana dalam, teman-teman sabar aja ya. Sabar aja kita bareng-bareng ya. Karena masih untung dia nanyanya ke kita, guys. Nah, gimana kalau dia nanya ke orang? Kata orang lain, haram, kacau. Ujung-ujungnya pergi dia safar, nggak sholat dia. Ngapa? Aku lagi najis nih. Kata Ustadz harus pakai celana dalam, celana nggak ada. Terus nggak usah sholat gitu jadinya. Jadi lebih bagus dia nanya ke kita. Oke, gitu kan. Siap ya. Perlu juga ini emang ya Ustazah. Semua perlu ya kan. Banyak kan yang nggak dibahas di luar kan. Sholat nggak keputihan kayak mana.
Ya kan nggak berani mereka nanya ke ustadz, ustadz laki-laki. Nggak berani mereka nanya jadi masjid. Mana mereka mau nanya kalau nggak di sini, ya kan? Nah kalau keputihan itu wajib sholat, tapi nggak boleh sholat pakai keputihan. Ya, nggak boleh pakai keputihan, salah pula aku. Ya, keputihan nggak boleh. Keputihan wajib sholat, tapi nggak boleh sholat dengan keputihan. Salah sih. Ya intinya gini guys, kalau keputihan itu harus dicebokkan dulu, baru wudhu, baru sholat. Oke. Ustazah, doa doa taubat kayak mana ya Pak? Aku bukan bapak-bapak sih, tapi nggak apa lah. Kalau bertaubat itu lakukan sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lalu banyak istighfar ya, banyak istighfar ya. Oke. Oke, afdol nggak al-waqiah baca habis subuh, al-muluk baca setelah sholat subuh. Afdolnya itu al-muluk mau tidur, setelah selesai semua kan wudhu tuh baca Al-Muluk bagus. Atau, kalau Al-Waqiah memang habis subuh ya. Ustazah, jika menjeda Al-Fatihah harus diulang ya? Jeda karena apa? Kalau karena nangis nggak apa-apa, batuk, pilek, gini. Misalnya nih kita lagi sholat nih, kita nangis, kita batuk, kita pilek, kita flu kayak gitu. Nah boleh dijeda tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ambil nafas sebentar sampai batuknya hilang. Lagi, ambil nafas sebentar sampai batuknya hilang. Ar-Rahmanir-Rahim, boleh nggak masalah ya. Atau alhamdulillahirabbil alamin, nangis. Nangis bentar, nangis, 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 baru lanjutkan boleh. Yang nggak boleh itu adalah alhamdulillah, itu ulang lagi. Kalau di tengah kalimat atau di tengah kata ya diulang lagi Al-Fatihahnya ya. Ustazah, keputihan aku sudah menghilang, konsumsi madu akasia. Ya, betul sekali. Yang keputihan, yang sidi-sidi, yang tadi nanya celana dalam karena keputihan minumnya madu akasia. Nanti aku spill madunya, ya kan? Berarti jeda, oke. Nah, gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Ustazah, apakah sholat tahajud ini mata aku sampai kelilipan karena celana dalam. Ustazah, oke, nanya kalau wudhu sampai 3 kali apakah sah? Soalnya kadang lupa. Jadi begini ya Mbak, begini Mbak. Wudhu sampai 3 kali kenapa Mbak? Kenapa? Aku takut Mbak wudhu 3 kali karena Mbak was-was. Habis ngambil wudhu, Mbak ragu, tadi sah nggak wudhunya ya? Mbak balik lagi. Habis ngambil wudhu, tadi niatnya udah betul nggak ya Mbak? Balik lagi. Nah ini hati-hati Mbak, ini nanti was-was Mbak. Ya makanya ada kaidah usul, asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan Mbak. Abaikan. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Ya habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tadi aku udah tayat awal nggak sih? Tadi tuh aku udah tayat awal nggak sih? Abaikan Mbak ya. Nah jangan sampai itu was-was ya. Gejala usus buntu madunya akasia. Oh jadi CD itu harus dibuka ya kalau keputihan. Ya sholat pakai panty liner bagus. Ganti panty linernya, tambah lagi yang baru, sholat nggak apa-apa. Ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Gimana kalau kita sholat terus dengar ada yang kentut di sebelah. Ya urusan dia dengan Allah, Mbak sholat aja. Lain pun si Mbak ini, Mbak sholat aja, itu urusan dia dengan Allah. Ya biarlah dia nanti menyelesaikannya dengan dirinya. Kalau dia ngerti ilmunya, dia ngambil wudhu. Kalau nggak ngerti ilmunya, dia tetap di situ. Jangan ceritakan ke orang. Nah, oke. Maksud Ustazah abaikan itu jangan wudhu lagi Mbak. Kalau Mbak ragu nih, Mbak udah wudhu nih. Terus Mbak ragu nih Mbak, tadi aku udah betul nggak ya wudhunya ya? Betul nggak wudhunya ya? Nah Mbak nggak usah ulang lagi wudhunya. Nggak usah ulang lagi. Nanti Mbak terbiasa, itu was-was dari setan gitu loh Mbak maksudnya. Paham nggak sih teman-teman? Oke, betul saya pun ragu. Oke, sudah berapa rokaat? Beda kalau ragunya rokaat. Kalau ragunya rokaat itu sujud sawi. Misalnya ragu nih, ini rakaat 2 atau 3, 2 atau 3. Gini loh guys, kalau ragunya di dalam sedang melakukan ibadah, misalnya lagi sholat nih, ini rakaat 2 atau 3, 2 atau 3. Teman-teman anggap 2 aja dulu.
lalu nanti sujud sawi ya. Nah, setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Duduk kayak biasa, nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi, Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Salam kanan, salam kiri. Kalau ragunya di dalam sholatnya, lakukan sujud sawi. Kalau ragu wudhunya sah atau tidak saat berwudhunya, boleh diulang. Tapi kalau udah selesai ragu, jangan diulang gitu loh maksudnya. Coba, asyakku, keraguan-raguan, ba'da, setelah, fi'li. Oke, keraguan-raguan setelah melakukan ibadah, la yu'athir, tinggalkan, abaikan, jangan pikirkan gitu loh guys. Paham nggak? Tapi kalau lagi sholat, lupa rokaat, sujud sawi. 2 kali sujud, 2 kali baca. Ya, kalau lagi wudhu, ragu boleh diulang. Tapi kalau udah selesai, jangan diulang. Kayak gitu geng ceritanya guys. Oke cuy. Ustazah, gimana saat jemaah di keluarga, tapi imamnya bacaannya nggak bener? Nggak boleh. Yang penting Al-Fatihahnya harus benar. Menghilangkan panjang pendek dalam Al-Fatihah itu berarti menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Jadi imam itu harus benar Al-Fatihahnya doang guys, Al-Fatihah doang ya. Oke gitu ya, Al-Fatihah doang ya. Ada kan imam itu yang bacaannya wasol, satu nafas dari awal sampai akhir. Tapi ketika dia imamnya itu wasol, wasol itu macam satu halaman ya, satu halaman, satu nafas. Selagi benar makharijul hurufnya, kemudian benar sekali tajwidnya, enggak masalah. Tapi kalau salah-salah nggak boleh, nggak bisa dijadikan imam ya. Oke, minum madu akasia sebelum setelah makan bebas. Itu madu bukan obat. Sebelum makan, setelah makan bebas. Makanya guys, keputihan minum madu akasia. Ya, keputihan, asam lambung, kolesterol, asam urat, gas. Minum madu akasia. Atau jantung itu minum madu akasia. Belinya sekarang tanggal 1 kita izin naikin harga madunya. Tapi tetap di bawah 100.000 kok 1 kilonya. Ya, diminum yang asam lambung ya teman-teman gak bisa puasa. Cobalah teman-teman bayangkan, ada orang yang GERD dan asam lambung, Ramadan dia nggak puasa. Setelah itu dia mau ganti kodo nggak bisa karena asam lambung. Dia harus bayar fidyah 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, daripada bayar fidyah lebih bagus beli madu. Udah selesai, sembuh kayak teman-teman kita yang lain, ya kan? Masya Allah, ya kan? Buat madu untuk pinggang rusak ada, pinggang copot pun ada, namanya madu. Niakan kepada kami pemahaman ya. Aku alhamdulillah sehat, semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke. Oke, aman ya teman-teman ya. Siap Mbak Arita, Mbak Arini, Mbak Somiati, Mbak Dasini ya. Siap Toko Alpin pagi yang kedua, sesi kedua ya. Oke. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Siap Mbak Zia Hisma, Mbak Caci, Mbak Arum, Mbak Feve, Mbak Dasini ya, Mbak Najwa ya. Oke, Mbak Deka. Habib banyak yang palsu. Ada-ada aja. Siap ya. Terus kalau ada yang palsu apa hubungan sama kita? Yang palsu mah dia kan nggak ngaruh sama kita. Oke ya, siap ya. Sehat selalu teman-teman semuanya ya. Kita ngobrol santai aja di akun ini, semoga dapat insight ya. Oke, yuk kita mulai live sesi kedua. Boleh tanya-tanya, asal jangan nanya umur. Kalau nanya umur, tanyanya ke BMKG ya, ke tempat yang lebih tepat ya. Oke, siap Mbak Indra ya, siap Mbak Zia Hisma ya. Oke, siap Mbak Aini ya. Oke, siap Mbak Vina, Mbak Titi. Tadi tanya aja yang mau nanya. Tadi pertanyaannya naik ke atas, belum sempat lagi aku baca ya. Nah, Ustazah katanya dibuatkan fiti istri tidak boleh memasakkan suami yang tidak puasa wajib. Boleh, karena tapi tidak boleh kalau dia sehat. Kalau dia sakit, tentu boleh ya. Oke, siap ya. Nanti aku buatkan. Tenang aja, nggak boleh ngasih makan tukang kalau dia kerja di rumah kita. Habis aku dihambiar sama si tukang-tukang ya. Siap Mbak Siti Khadijah ya. Ustazah, kapan puasa Yaumul Bid? Lebih kurang 4 hari lagi ya kalau nggak salah ya.
3 apa 4 hari lagi ya? Sholat duha boleh 4 rakaat langsung boleh, kalau sholatnya siang boleh, 4 rakaat langsung boleh. Siang misalnya siang misalnya qobliyah zuhur langsung 4 rakaat, duha langsung 4 rakaat boleh, tapi tidak pakai tahiyat awal, semuanya pakai ayat pendek ya. Oke gitu ya teman-teman ya, siap Mbak Anissa ya. Ustazah, oke 2, 3, 4 Januari. Oh benar-benar bentar lagi kan? Nah, betul 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 ya. Nah ya beberapa hari lagi ya. Oke Ustazah, oke kalau lagi puasa suami minta makan, apakah boleh menyikapinya, menyiapkannya? Puasa apa? Kalau kita puasa sunnah, suaminya nggak puasa ya siapkanlah. Orang dia nggak puasa, ya tapi kalau puasa wajib dia pengen minta masakin karena dia tidak berpuasa karena dosa, jangan disiapkan ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya. Bertolong-menolonglah dalam kebaikan, jangan tolong-menolong dalam keburukan. Kalau puasa Daud apa masih boleh puasa Yaumul Bid? Kalau udah puasa Daud, Daud aja. Nggak usah lagi puasa Yaumul Bid karena puasa Yaumul Bid udah posisinya di atas puasa Daud. Ya, saya punya suami tapi tanggung jawabnya kurang, coba dikomunikasikan ya. Oke, hukum puasa 10 Rojab ndak ada ya, puasa Rojab sengaja aku puasa Rojab karena Allah itu nggak ada ya. Puasa Rojab sengaja aku puasa Rojab karena Allah itu nggak ada ya. Oke, tapi kalau mau puasa Senin dan Kamis boleh ya. Sholat sunat maghrib boleh nggak? Sholat sunat maghrib sebelum maghrib, setelah maghrib boleh. Namanya sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Sholat taubat dilakukan setelah sholat duha boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Sebelum sholat duha boleh, setelah sholat duha juga boleh ya. Apa bedanya rahmat dan kasih sayang? Rahmat itu adalah kasih sayang Allah ya. Syafaat itu adalah bantuan, dibantu. Bantuan kita nanti kalau udah masuk neraka kita dapat syafaat untuk masuk ke dalam surga. Meminjam uang 1 juta dengan jaminan motor sudah kembali 1 juta. Tapi calo minta lebih 100.000, ribakah? Riba ya. Oke, bolehkah zakat mal diberikan ke guru ngaji? Boleh karena mereka fisabilillah. Oke, nah gitu ya. Hadir siap Mbak Milau ya. Oke, wasir madu karet ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, cuman salat taubat tadi itu aku tambahkan informasi buat teman-teman yang baru mampir. Taubat, hajat, tahajud, witir, baru zikir dan doa. Boleh nggak jadi masalah ya. Boleh nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, puasa Rojab baiknya berapa hari? Puasa Rojab itu nggak ada. Yang ada memperbanyak puasa di bulan Rojab. Apakah puasa Qadha, puasa Daud, puasa Yaumul Bid, puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah, bolehkah zakat fitrah berasnya dari orang tua? Boleh. Ustazah, aku bimbang, aku juga. Anda bimbang kenapa? Coba ya. Ustazah, tanggal berapa puasa Yaumul Bid? Hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Bener tuh guys. Ya, aku belum lihat ya. Oke, gitu ya. Madu nanti ya Bu Eka ya setelah ini ya. Mic ya. Oke, gitu. Oke. Mic-nya ya bermasalah terus. Oke. Ustazah lanjut ya. Oke, siap Mbak Yunarsi ya. Sholat tahajud seharusnya berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 12 rakaat. Ya, gimana hukumnya kita puasa tapi kita lagi marahan sama suami. Marahannya berdosa sementara marahannya berdosa sementara puasanya tetap sah ya. Puasanya tetap sah. Mengqadha sholat yang dulu tertinggal habis subuh dan habis asar boleh kalau ingat jumlahnya. Puasa tapi hirup obat sesak nafas itu cairan, batal Mbak. Oke, sebagian mengatakan tidak batal tapi karena dia ada cairannya banyak pendapat yang mengatakan batal. Tapi itu ikhtilaf sih. Katanya nggak sampai ke lambung juga nggak batal. Saranku ya kalau teman-teman dalam kondisi seperti itu ya batalkan aja ya. Kan Eee batalkan aja kan teman-teman dalam kondisi sakit ya. Ustazah kalau mau naik haji pinjam ke bank boleh nggak? Jangan, niatnya benar, caranya juga harus benar ya. Nggak bisa niat benar, caranya salah ya. Saya janda 7 bulan, bolehkah saya menikah? Boleh, nggak masalah udah 7 bulan janda, boleh nikah dengan yang baru. Bolehkah minta doa untuk anak saya yang Down syndrome? Boleh, Mbak lakukan aja sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya.
Ustazah mau tanya, kalau lagi datang bulan, boleh nggak baca Al-Waqiah di dalam handphone? Boleh, nggak masalah. Tahajud langsung 4 rakaat, kalau sholat malam saranku dua-dua. Jangan langsung 4. Karena qiyamul lail mathna mathna ya. Walaupun Rasulullah pernah melakukannya 4, tapi lebih amannya dua-dua aja ya. Oke. Nah, kalau aku minta izin sama suami puasa sunnah, dia nggak ngizinkan, nggak usah puasa ya. Kecuali nggak diizinkan terus, nah itu baru parah ya. Oke. Oke, mentalak 3 istri dalam keadaan mabuk tidak sah karena akalnya tidak sempurna. Orang pikun wajib sholat nggak? Enggak. Orang pikun nggak wajib sholat ya teman-teman ya. Karena orang pikun itu orang gila, anak kecil, orang pingsan dan dibius tidak terkena hukum. Jadi mereka tidak mukallaf, akalnya tidak sempurna. Jadi mereka tidak wajib untuk sholat ya. Kalau lagi sholat hanya baca Al-Fatihah aja, boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah ya. Nah jadi kalau iftitah dan ayat pendek itu tidak wajib ya. Cuman baca Al-Fatihah doang, tidak ada masalah ya. Oke, Ustazah puasa Yaumul Bid tanggal berapa? Betul tanggal 2 Mbak Virgo? Ya tanggal 2, 3 dan 4. Jumat, Sabtu dan Minggu ya. Oke, 2, 3 dan 4 ya. Oke. Ustazah, emoticon di HP termasuk syirik nggak? Enggak ya. Jelaskan berkah dalam jualan seperti apa Ustazah? Berkah dalam jualan, mencapai berkah atau berkahnya? Ustazah, oke, saya mau tanya, saya pernah kena tipu, sementara saya belum punya uang. Untuk apa saya bayar? Kalau kita ditipu kok kita yang bayar? Kalau kita ditipu ya nggak usah bayar guys, orang tuh yang bayar ke kita. Ya, oke. Oke, ya betul. 2, 3, 4 Januari, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Ustazah, saya lupa hapus lipstick saat sholat. Gimana? Lipstick itu kalau dia waterproof tidak perlu dihapus saat berwudu. Tapi kalau dia waterproof dia harus dihapus sebelum berwudu. Hanya saja kalau lipstick matte pun nggak semua waterproof kok guys. Walaupun lipsticknya itu matte, ada kok yang tidak waterproof ya. Zakat dagangan boleh nggak dikasih ke orang tua, mertua? Orang tua nggak boleh. Zakat nggak boleh ke orang tua, zakat nggak boleh ke anak, ya. Zakat itu hanya boleh ke saudara, kayak kakak, kayak sepupu, kayak apa namanya ponakan, itu boleh, ya. Oke, kalau masih ngabarin mantan lewat HP berdosa nggak ustazah? Udah ada suami belum? Berdosa mbak, itu jinsiah ya. Udah makan belum? Jangan lupa makan ya. Kayak gitu nggak bisa ya. Ustazah, sholat taubat dan hajat dilakukan lebih dari 2 rakaat boleh. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Bu Ustazah, habis subuh ketiduran apa semua itu sia-sia? Ah, maksudnya gimana? Habis itu gimana? Sebelum sholat, habis wudhu, apa boleh bermake up? Boleh, nggak masalah, yang penting udah wudhu ya. Bagaimana suami minuman keras dan karaokean di kafe? Berdosa dia. Maksudnya bagaimana apanya, Mbak? Kalau oke, Ustazah sholat taubat dan duha 4 rakaat sekali sholat boleh, nggak ada masalah. Kalau siang, sholat siang 4 rakaat 1 kali salam boleh ya. Nah, jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Gimana jualan biar berkah? Pertama jangan lupa baca Al-Waqiah mau tidur atau habis subuh. Yang kedua jangan lupa sholat duha minimal 2 rakaat. Yang ketiga jangan lupa perbanyak sholawat. Yang keempat syukuri apa yang didapat. Yang kelima adalah jujur, amanah, attitude, akhlak itu penting ya. Nah, orang yang jualan cabe, sama-sama cabe, lalu kemudian ada orang yang jualan cabe tapi nggak punya akhlak ya, maksudnya nggak ramah kayak gitu ya. Lalu kemudian suka nipu, orang lebih mau lagi beli yang mahal tapi percaya daripada orang beli yang murah tapi orang tidak percaya. Bahwa trust atau kepercayaan, amanah itu adalah akhlak Rasulullah. Kunci dagangnya Rasulullah itu amanah, siddiq, fatonah ya. Nah kalau seandainya itu didapati, tenanglah, orang hanya akan pergi ke kita dan gak akan belanja di tempat lain ya. Ustazah, yang hanya omongan saja, wasiat yang hanya omongan saja. Wasiat yang anak
wasiat itu harus ada saksi, nggak boleh diomongkan doang ke satu orang ya. Ustazah, sholat malam 4 rakaat 1 kali salam, sebenarnya Rasulullah pernah melakukan, tapi masalahnya Rasulullah juga pernah berkata, "Qiyamul lail matna matna." Sholat malam itu dua-dua. Maka kalau bisa sholat malam itu dua-dua aja lah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, dua-dua aja. Sholat taubat bolehkah habis maghrib? Ingat ada 5 sholat sunat taubat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya. Ada 5 sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Sholat-sholat ini bisa dilakukan kapanpun siang dan malam ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid ya. Oke, Ustazah, kalau habis wudhu terus saya pakai krim malam setelah sholat, apakah boleh pakai? Boleh. Krim tidak apa-apa. Krim itu tidak menghalangi air wudhu yang masuk ke dalam pori-pori kita ya. Ustazah, bagaimana agar kita semangat sholat 5 waktu? Nggak usah semangat, nggak apa-apa, yang penting kerjakan. Malas itu nggak apa-apa, yang penting kerjakan ibadah itu ya. Yang penting tetap dikerjakan ya. Oke, malas itu nggak apa-apa, yang penting tetap dikerjakan. Karena hal iman yazid wa yanqus, iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan ya. Oke. Sholat habis wudhu apa boleh bermake up zah? Boleh, nggak ada masalah. Kalau bernazar mau potong kambing di tempat tertentu silahkan. Oke, pakai cincin zikir di jari tengah, di jari kiri boleh. Aku pakai zikir di jari kiri kok ya. Ustazah, gimana cara bayar utang puasa yang telah lalu? Nggak tahu jumlahnya, nggak bisa. Kalau tahu silahkan ganti di musim tertentu ya. Oke, nah bagaimana hukum suami makan hasil kerja istri? Kalau istrinya ridho, maka status istri adalah sedekah. Kalau istri tidak ridho, maka tidak boleh. Ya, Ustazah, bagaimana cara qobliyah zuhur 4 rakaat? Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek ya. Untuk membedakannya dari sholat fardu. Lagi tahajud baca iftitah terdengar azan batalkan. Karena waktu tahajudnya udah lewat, udah tidak ada, udah tidak sah sholatnya. Sholat tahiyatul masjid dan sholat 2 rakaat sebelum sholat wajib mana duluan? Jadi misalnya nih teman-teman nyampe masjid udah azan. Lalu teman-teman menjelang azan dan iqomah. Tahiyatul masjid dulu atau qobliyah dulu? Jawabannya qobliyah dulu. Karena qobliyah itu hukumnya sunnah muakkad. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa qobliyah itu udah termasuk tahiyatul masjid ya. Bolehkah baca Yasin niatnya untuk melembutkan hati anak? Niatnya tetap karena Allah. Doanya untuk melembutkan anak. Boleh gitu ya. Nah, jadi niat itu hanya untuk Allah. Doanya boleh macam-macam. Bolehkah saya sholat duduk lagi hamil, perut sering kram? Duduk aja atau baring miring ke kanan ya. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk, kalau nggak bisa ya baring ya. Wasir grade 4 karet aja ya. Sambil minum obat medis jarakkan 1 jam dari madunya. Oke, rambut disemoting nggak boleh karena itu merubah takdir mubram dalam waktu yang lama ya. Merubah takdir dalam waktu yang cukup lama ya. Oke. Oke, Ustazah, bentar ya. Ustazah, oke, sholat subuh kesiangan gimana bangun 5:30? Subuh kesiangan tetap sholat tapi jangan sering-sering. Kalau sering-sering nanti jadi lalai. Kalau sekali-kali itu nggak sengaja nggak apa-apa ya.
Ustazah, habis sholat subuh terus ketiduran. Apa percuma sholatnya? Karena habis subuh tidak boleh tidur. Sholat itu nggak ada yang percuma. Tetaplah teman-teman sholat ya. Kalau sekali-kali ketiduran wajar. Kalau tiap hari baru lalai ya. Ustazah, apakah sholat subuh harus baca kunut? Tidak. Yang menganjurkan kunut subuh itu cuman Imam Syafi'i. Yang tidak menganjurkan kunut adalah Imam Hanafi. Nggak pakai kunut nggak apa-apa ya. Ustazah, sholat tahajud dan sholat taubat ditutup witir. Silahkan, gak ada masalah. Oke, gimana kalau dalam mobil dan perjalanan jauh boleh bertayamum, lalu kemudian sholatlah di mana arah mobil di situ arah kiblat ya. Ustazah, sebelum sholat habis wudhu apa boleh bermake up? Boleh. Udah 4 kali, boleh. Jadi teman-teman wudhu dulu, lalu aku kecepatan gak guys? Aku kecepatan gak? Pertanyaan yang sama dengan orang yang sama nih soalnya. Kayaknya aku kecepatan ya. Jadi berwudu dulu, lalu kemudian, teman-teman pakai make up, lalu sholat itu boleh ya. Oke aman ya? Oke siap, oke. Ustazah, oke, adakah bacaan zikir penyembuh penyakit? Bacaan, sembuh dari sakit itu panjang doanya. Kalau mau boleh berdoa pakai bahasa Indonesia atau teman-teman berwasilah. Ya Allah, saya solawat, dengan solawat ini lapanglah, sehatlah badan saya, sehatlah kaki saya. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini sembuhlah penyakit saya. Bisa. Gimana sholat orangnya, orang yang sakit parah, beruduknya susah, boleh tayamum, sholat sambil baring ya. Ustazah, semisal mau ngirimkan Al-Fatihah untuk bapak dan ibu, sudah meninggal, apakah satu-satu? Tidak. Ya boleh kok sekali Al-Fatihah untuk banyak orang ya. Ustazah, sesudah wudhu boleh makan, makan minum tidak membatalkan wudhu, jadi boleh. Rambut diwarnai nggak boleh, apalagi warna hitam haram. Kalau mau mewarnai rambut, teman-teman beli henna aja. Henna yang dari Mekah yang warna merah itu. Cuman henna itu hanya bisa menghitamkan rambut, hanya bisa memerahkan rambut putih. Kalau rambutnya hitam nanti dia nggak terlalu bagus ya. Ustazah, aku bersahur di dekat rumah masjid belum azan. Di desa lain udah azan. Bagaimana itu udah masuk waktu sholat itu udah nggak bisa ya. Oke, Ustazah, gimana caranya kalau orang yang sudah terlanjur pakai kawat gigi terus dia meninggal? Ya, dibuka saat dia meninggal ya. Kalau sholat sunnah awabin 4 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Dua-dua aja. Kalau anak mau pergi tugas jauh, kita ragu melepaskan, kita harus apa? Kalau ragu jangan kerjakan sampai keduanya yakin. Da' ma yaribuka illa ma la yaribuka fa innas sidqa tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Kalau pas habis azan di HP tapi sekitar rumah belum azan, aku mau bepergian, tunggu azan dulu dekat rumah. Ya, nggak lama kok selisihnya, palingan 5 menit aja ya. Aku takut azan di HP itu nanti nggak sesuai dengan di daerah kita guys. Oke. Ustazah, oke, anak agar mau sholat orang tua sering menasehati tetapi nggak sholat. Yang pertama pastikan nasihatnya tidak menyakiti hatinya. Khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua kalau dia bantah jangan marah. Wajadilhum billati iya ahsan. Bantah dengan bantahan yang baik ya. Kemudian teman-teman kalau seandainya dalam kondisi benar-benar dia tidak mau, serahkan sama Allah karena yang ngasih hidayah bukan kita, yang ngasih hidayah adalah Allah. Oke, batas waktu tahajud adalah azan subuh. Selagi belum azan subuh masih bisa tahajud. Suami istri pisah rumah selama 8 bulan. Apa yang harus dilakukan istri? Suami istri pisah rumah 8 bulan. Apakah yang harus dilakukan istri? Coba dudukkan isi hati istri. Apakah istri mau gitu-gitu aja atau rujuk atau membaik? Kalau membaik komunikasikan. Kalau mau pisah urus gugatan. Kalau mau gitu-gitu dulu lanjutkan
ya. Oke. Tinggal tentukan kita nih maunya apa dengan segala konsekuensinya. Pisah-pisah gini aja konsekuensinya datang fitnah. Ya, kalau seandainya pengen baikan, konsekuensinya turunkan ego dan bicarakan. Kalau pengen gugat, pergi ke pengadilan. Setelah itu hidup sendiri dengan anak-anak. Ya, harus teman-teman yang menentukan, bukan aku. Ya, kalau perempuan masih haid mau berhaji, gimana? Nggak apa-apa, minum obat penunda haid sebelum berangkat haji. Kalaupun nanti haid di sana, insya Allah udah dapat pahala haji. Ya, adakah zikir untuk menenangkan hati? Semua zikir itu menenangkan hati. Hala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir hati akan menjadi tenang ya. Ustazah, pasang behel karena gigi tak rapi nggak boleh ya. Kalau merapikan gigi nggak boleh, itu merubah ciptaan Allah dalam waktu yang cukup panjang. Tapi kalau karena sakit, ada peradangan, harus operasi mulut, harus pakai behel, itu boleh ya. Oke gitu ya, siap Bu Eka nanti ya, 2 sendok makan pagi, 2 makan malam. Solusinya gimana? Oke, solusinya ingatkan saja Mbak Nisa, ingatkan tapi butuh waktu. Kadang-kadang udah mau meninggal baru dia bertaubat Mbak, terima aja. Yang penting dia tidak membuat kita berdosa ya. Ustazah, gimana cara membayar hutang sholat yang tertinggal? Kalau nggak ingat jumlahnya nggak bisa. Kalau ingat segera qodho, jangan lagi lakukan ya. Ustazah, bersentuhan suami istri batal tidak? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja ya. Ustazah, oke, aman ya. Spir doa keluar masuk toilet dan istinja dong, mak panjang. Doa masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Doa cebo, Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahir qalbi minan nifaq. Doa keluar kamar mandi, ghufranak. Nah, terus gimana tuh ngafalnya itu? Ya, aku spill, gimana kita ngafalnya ini guys? Coba satu-satu, satu-satu. Terbaca pula pertanyaannya. Coba, Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Ada yang hafal nggak boleh tulis ya. Oke gitu ya. Berarti kalau mau bayar hutang sholat, kalau nggak ingat jumlahnya, iya betul, segera bertaubat saja ya. Oke, Ustazah, saya berjalan kaki, saya sakit. Kalau saya sholat, saya tayamum, apakah sholat saya sah? Sah. Atau sediakan air di dekat kita. Untuk seharian berwudu juga bisa ya. Ustazah, oke, boleh nggak pakai hebat? Kalau henna nggak apa-apa, henna nggak apa-apa. Henna itu dia masuk ke dalam kuku ya. Sedekah subuh saya masukkan ke kotak amal, silahkan, nggak jadi masalah. Kalau puasa tiba-tiba minum lalu azan buang ya. Ustazah, berarti rapiin gigi hukumnya nggak boleh, nggak boleh. Kalau sekedar ingin rapi nggak boleh ya. Kalau sekedar ingin rapi nggak boleh ya teman-teman ya. Ustazah, emangnya nggak boleh sholat rambutnya diikat? Nggak boleh untuk laki-laki. Kalau perempuan ikatlah rambutnya ya. Nah ini doa cebo ya. Doa cebo. Doa masuk toilet ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'is. Oke, gitu ya. Kok gigi Ustazah putih sekali? Gosok gigi. Gitu guys. Soalnya temanku juga ngomong kemarin, kok giginya putih sekali? Gosok gigi. Dokter bilang gosok gigi itu sehari 2 kali. Kalau lebih itu enzim giginya berkurang. Tapi jujur aja aku gosok gigi lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali ya. Jadi nggak 2 kali aku gosok giginya. Pagi aku gosok gigi, siang aku mandi. Siang itu aku tetap mandi karena aku mau kerja siang dan biar seger. Habis zuhur itu aku sholat zuhur, terus aku makan, terus aku mandi lagi.
supaya aku kalau mau tidur juga seger, karena kan aku mandinya dari subuh, guys. Aku mandinya sebelum azan subuh kan, aku mandi itu, ke masjid semua-semuanya, kalau mau kerja ya kerja, terus jam 6.30 ketemu teman-teman, terus live lagi ketemu ini juga orangnya, terus aku pergi kajian, terus aku, biasa zuhur, kemudian makan, aku mandi, gosok gigi lagi tuh. Ya kan, gosok gigi lagi. Aku mandinya 3 kali sehari, guys. Aduh, terbuka rahasiaku kan, mandi. Nah, setelah aku mandi siang, itu mau aku ngobrol bareng teman, aku udah kayak pagi seger. Aku kalau mau, kerja juga udah kayak pagi seger, kemudian kalau aku mau tidur juga masih seger. Nah, itu aku mandi. Nah, nanti, qoblal maghrib, sebelum maghrib aku mandi lagi. Kecuali kalau aku telat sampai rumah, ya aku mandinya, habis isya atau bisa jadi nggak mandi. Bisa jadi nggak mandi, sekali-sekali juga nggak mandi kalau malam, kayak gitu kan. Jadi aku gosok gigi terus, ya kan. Nah cuman, gosok gigi itu ada caranya. Caranya gosok giginya, setelah itu teman-teman, biarkan, sabunnya itu di dalam dulu. Kan gosok gigi nih guys, gosok gigi pun aku ajarkan pula, gimana ceritanya ya. Gosok gigi, terus biarkan, ininya itu di dalam. Hmm. Sambil teman-teman cuci muka dia di dalam dulu 1 menit ya. Setelah itu cuci mukanya diiniin, dibersihin pakai sabun pembersih wajah, lalu kemudian baru dibuang tuh, baru dikumur-kumur. Karena biarkan masuk dulu zat pemutih giginya ke dalam giginya ya. Oke, pasta gigi di keranjang kuning, alamak jangan lama-lama minta masukin emberku di keranjang kuning ya, la haula wala quwata illa billah ya. Ustazah, oke ya, kalau ketelan nggak apa-apa karena udah didesain boleh ketelan yang namanya, eee, "Tas gigiku kuning, gosok giginya salah Ustazah." Dibiarkan, coba tanya dokter gigi. Ya, setelah digosok giginya, ya, lidahnya digosok biar segar, sarafnya hidup, lalu kemudian, teman-teman biarkan dulu di dalam, 1 menit aja ya, oke. Oke, Ustazah, oke, 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 gitu ya. Gigi Ustazah nggak rapi, kalau boleh pakai behel buat rapiin gigi, pasti Ustazah udah pasang. Benar, benar sekali, itu benar. Sama dengan, ini guys, sama dengan extension. Extension bulu mata, itu aku suka kali guys. Extension itu cantik kita dibuatnya guys. Bangun tidur pun extension cantik. Ada kawanku guys, mukanya Nokia 3315, tapi dia pakai extension. Jadi cantik terus dia. Kalau boleh kupakai itu. Nah, kalau boleh kupakai itu. Oke, gitu ya. Tapi nggak boleh ya, ternyata kita salah selama ini cara gosok gigi ya. Ustazah, apa hukum menyambung bulu mata? Kalau pakai bulu mata palsu bisa dibuka, itu aman. Kan dia nggak permanen, tapi kalau extension itu nggak boleh ya. Nokia 3315. Extension memang cantik kita guys, tapi kan nggak boleh. Kalau boleh udah duluan pakai ya. Oke. Ustazah, oke kalau pakai tetesan ruqyah buat mata, telinga, boleh, nggak ada masalah ya. 1 menit nunggu ngapain aja di kamar mandi, nunggunya sambil basuh muka lah. Ustazah, oke kalau sambung rambut nggak boleh, kalau sambung rambut itu nggak boleh ya. Karena kalau sambung rambut itu udah bagian dari merubah takdir Allah ya. Ustazah, sholat nggak pakai celana dalam. Sholat nggak pakai celana dalam nggak apa-apa ya. Nah, siap Mbak Oma ya. Nah, apalagi kalau sudah kena keputihan ya, apalagi kalau sudah kena najis ya, itu nggak apa-apa nggak pakai celana dalam ya, oke. Nah, tetapi kalau teman-teman itu, ada celana dalam lagi ganti boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, saya praktek apa yang Ustazah ajarkan, ternyata selama ini gosok gigi saya salah, betul. Gosok gigi tuh biarkan dulu 1 menit di dalam guys, coba nanti dia lebih seger, lebih masuk itu, apanya itu ya, khasiat dari cairan-cairan pemutih gigi, penyegar mulutnya, gitu kan. Lama-lama spill odol gigi juga aku guys. Jam berapa batas sholat isya? Batas isya adalah azan subuh ya. Selagi belum azan subuh masih bisa sholat isya gitu ya. Oke, Ustazah, oke, saya mau mempraktekkan cara gosok gigi Ustazah. Oke, gitu ya.
Ustazah, oke, kalau baca surat Al-Kahfi belum selesai hari Jumat, itu ustazah baca belum sampai habis. Bentar, kalau baca surat Al-Kahfi belum selesai hari Jumat, itu ustazah baca belum sampai habis. Maksudnya gimana sih? Pokoknya Al-Kahfi itu dari Kamis Maghrib sampai Jumat Maghrib ya. Kalau wudhu, make up, oke. Kalau make up dulu baru wudhu, pastikan make upnya tidak waterproof ya, tidak waterproof ya guys. Nah, tapi kalau seandainya make upnya waterproof harus dihapus sebelum berwudhu, harus dihapus sebelum berwudhu ya. Ustazah, sholat witir 3 rakaat bagusnya dilakukan habis isya atau setelah tahajud. Bebas, setelah tahajud boleh, ya, habis isya boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, odolnya